Shalom. Selamat hari Minggu buat Amang Inang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat hari Minggu juga untuk Amang Inang yang mengikuti ibadah secara live streaming dimanapun berada. Sebelum ibadah kita mulai, mari kita saat teduh sejenak di tempat kita masing-masing. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 331. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah menempatkan anak-Mu di bawah hukum Taurat, agar Dia menyelamatkan semua orang yang diperhamba oleh hukum itu. Tolonglah kami, agar kami menerima keselamatan itu, supaya kami tinggal di dalam kerajaan-Mu, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 332. Di
Tuhan pada minggu hari ini diambil dari hukum Taurat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Demikian bunyinya. Hukum Taurat pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Taurat kedua. Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum Taurat ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum Taurat keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum Taurat kelima. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Taurat ke-6. Jangan membunuh. Hukum Taurat ke-7. Jangan berzina. Hukum Taurat ke-8. Jangan mencuri. Hukum Taurat ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum Taurat ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 41 ayat 3 dan 4. Merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tetaplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 178 ayat 1. Yang ditetapkan menjadi epistel pada minggu hari ini, yaitu yang tertulis dalam Efesus 1 ayat 3 sampai dengan 14. Kita baca secara responsoria. Demikian bunyinya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Sebab Ia telah menyatakan kasih kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 393 ayat 1 sampai 2.
marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita sebagaimana teman-teman kita seiman di seluruh dunia, kita mengucapkannya bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa, kepada Yesus. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Shalom. Shalom. Warta jemaat minggu ini tanggal 2 Januari 2022, 1 Romawi pelayanan. 1.1 nama minggu dan topik minggu. Nama minggu hari ini tanggal 2 Januari 2022 adalah Minggu Dung Tahun Naim Baru. Topik minggu pasangan Madebata, megahkanlah Tuhan. 1.2 berita anak lahir. Pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021, Tuhan telah mengaruniakan anak pertama laki-laki bagi keluarga Ruben Ferdinand Lumban Tobing, Ibu Mary Natalina Borsimbolon dari WEK Kramat Jati 1. Kiranya Tuhan memberkati anak tersebut dan orang tuanya. 1.2 Baptisan Kudus. Pada hari ini Minggu tanggal 2 Januari 2022 pada kebaktian pukul 9 akan dilaksanakan sakramen baptisan kudus bagi putra anggota jemaat HKBP Kramat Jati, satu orang anak laki-laki yaitu Maxel Olohuan Panjaitan, anak dari Jonathan Halomuan Panjitan, Ibu Marta Selvina Borugultom. Tuhan Yesus memberkati. Nomor 2, pada hari Minggu yang akan datang tanggal 9 Januari 2022 pada kebaktian pukul 9.00 WIB akan diadakan baptisan kudus bagi putra-putri anggota jemaat HKBP Kramat Jati. Pembinaan baptisan kudus ini diadakan pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 pukul 16 WIB sekaligus membawa fotokopi akta lahir dan surat pengantar dari Sintua WEK. 1.4 Rencana pernikahan. Pemberitahuan pertama, akan menerima pemberkatan nikah Saudara Indra Desmanto Lumban Toruan, anak dari Bapak Saladin Lumban Toruan, Ibu Rasmi Boru Pasaribu, Jemaat HKBP Jaka Sampurna Resort Jaka Sampurna, Distrik 19 Bekasi, dengan tunangannya Natalia Boru Simamora, putri dari Bapak Manogar Simamora almarhum, Ibu Herlina Boru Pasaribu almarhum, Jemaat HKBP Kramat Jati, Resort Kramat Jati dari WEK Lubang Buaya. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 pukul 9 WIB di HKBP Kramat Jati, Resort Kramat Jati. Tuhan memberkati. 2 Romawi 1 pemberitahuan. Pelaksanaan rapat huriah HKBP Kramat Jati dijadwalkan ulang menjadi dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 pukul 9 WIB sampai dengan selesai. Nomor 2, dalam rangka pembuatan hidroponik, kami mengundang jemaat yang berpengalaman tentang hidroponik dan pertanian pada hari Jumat tanggal 9 Januari 2022 pukul 17 WIB di ruang konsistori. Poin 2, amplop persembahan.
Gereja mempersiapkan amplop lux persembahan 1A, 1B, 1 amplop yang kita sampaikan ke depan altar sebelum khotbah, dan persembahan kedua tu pusat 1 amplop kita sampaikan ke depan altar setelah khotbah. Mari kita menjaga amplop tersebut supaya bisa kita gunakan di kemudian hari. 2.3, pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 telah meninggal dunia Ibu Dina Boru Panjitan atau Opu Basa Boru, tutup usia 80 tahun 1 bulan. Bapak yang ditinggalkan Bapak Washington Hutahayan dari Wek Perserahan. Kita berdoa semoga keluarga yang ditinggalkan tabah dan cepat terhibur. Pembukaan pembelajaran CD. Pada hari Minggu yang akan datang tanggal 9 Januari 2022, sesuai dengan jadwal yang telah dibagikan kepada masing-masing peserta katekisasi, gereja kita telah membuka kembali kegiatan belajar katekisasi reguler tahun ajaran 2021-2022. Pembelajaran dibuka seperti biasa pukul 14.30 sampai 16.30 WIB di Gedung Serbaguna. Dihimbau kepada semua peserta katekisasi CD untuk mengikuti pembelajaran CD tersebut. Demikian warta minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 289 ayat 1 dan seterusnya sambil kita mengumpulkan persembahan 1A, 1B.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Tahun Baru. Karena masih terasa semangat Tahun Baru, makanya Amang Inang, Bapak Ibu dan Saudaraku, saya katakan selamat Tahun Baru pada minggu saat ini. Mari kita buka firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 147. Kita baca dari ayatnya yang ke-12 sampai 20. Kita buka Alkitab kita. Saya akan bacakan untuk kita secara keseluruhan. Mazmur 147 ayat 12 sampai 20 demikian. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, pujilah Allahmu, hai Sion, sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Ia menurunkan salju seperti bulu domba dan menghamburkan embun beku seperti abu. Ia melemparkan air batu seperti pecahan-pecahan. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi dinginnya? Ia menyampaikan firman-Nya lalu mencairkan semuanya. Ia meniupkan anginnya maka air mengalir. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku, firman Tuhan pada minggu setelah Tahun Baru ini berbunyi mengatakan, megahkanlah Tuhan, pasangap mah debata, haleluya Elohim, megahkanlah Tuhan. Dan mazmur ini adalah mazmur haleluya, di mana Raja Daud memuji, menyembah, berseru kepada Elohim yang dia kenal, yang sungguh-sungguh mengasihinya, mencintainya, dan sangat peduli dengan kehidupannya. Dia yang tidak ada apa-apanya menjadi apa-apa. Dia yang mengalami pergumulan, jatuh bangunnya dia dalam hidupnya. Akhirnya dia menjadi the king, menjadi raja di tengah-tengah umat bangsa Israel. Tiada kata yang bisa dia cetuskan, yang dia ungkapkan pada saat itu. Dalam tulisan ini dia mengatakan, haleluya Elohim. Dia merbegah di hadapan Tuhannya. Seperti kita saat ini, kita memuji Tuhan, memegahkan Tuhan di dalam sanubari kita. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku, sesuai dengan nats atau topik pada minggu yang berbahagia ini, untuk kita bawa pulang nanti di dalam kehidupan kita, dalam rumah kita, pekerjaan kita, supaya semuanya jemaat pulang dengan sukacita. Pertama sekali, nats ini mau menyuarakan, mengatakan kepada kita semuanya, HKBP secara keseluruhan dan HKBP Keramat Jati secara khusus,
Karena kita sudah memasuki tahun 2022. Dan konteks nats ini juga diserukan kepada HKBP Huria Kristen Batak Protestan, HKBP Keramat Jati. Diingatkan kita, saudaraku, kita memasuki tahun kesehatian. Kesehatian. Dasarnya katanya ada di situ adalah sehati. Kalau diperkecil lagi hati. Intinya adalah hati. Your heart, my heart. Hati. Kita memasuki tahun kesehatian. Jadi 1 tahun ini, kurun waktu 1 tahun ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku, kita harus betul-betul menempatkan hati kita dalam posisi yang baik. Menempatkan semangat hati kita di dalam posisi yang baik. Mengkondisikan hati kita dalam posisi, dalam berbagai keadaan di tempat yang baik. Dan kita harus mampu menguasai hati kita terhadap hati yang lain. Jadi kesehatian yang hati-hati. Mengapa? Karena kita akan memasuki kerentanan hidup. Kita memasuki kerentanan hidup. Tahun baru, tahun kesehatian. Firman Tuhan mau katakan kepada kita, kita harus betul-betul memposisikan, menempatkan hati kita di dalam tempat yang baik. Agar kita bisa melalui hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, dan nanti sampai ujungnya habislah tahun 2022. Jadi khotbah pada mengawali minggu ini mengatakan, hati-hatilah hatimu. Karena kita memasuki tahun kesehatian dengan kita masuk kepada kerentanan hidup. Jadi pastikan hati kita dengan puji-pujian kepada Tuhan. Pastikan, amang inang, ya, dan anak-anak kami, remaja Napo Sobrung, pastikan hatimu tetap di dalam puji-pujian kepada Tuhan. Dalam arti, jangan tunggu ada mujizat baru engkau memuji Tuhanmu. Jangan tunggu dulu terjadi mujizat baru kamu puji Tuhanmu. Tapi pujilah Tuhanmu agar mujizat itu terjadi. Itu menjadi catatan bagi kita. Karena orang selalu memuji Tuhan, selalu bersyukur ketika dia sudah menikmati bukti dari perbuatan Tuhan. Tunggu dulu ada mujizat, tunggu dulu ada perubahan, tunggu dulu ada yang kita harapkan. Ada dulu buktinya, baru adalah reaksi, respon kita memuji, menyembah Tuhan. Jangan tunggu ada mujizat baru engkau memuji Tuhanmu. Tapi pujilah Tuhanmu supaya mujizat itu terjadi. Ya, itu kita diajak untuk lebih cerdas di dalam beriman. Cerdas di dalam beriman. Saudaraku, saat ini banyak orang yang kena macet di jalan karena mau pulang ke rumah. Dari puncak sekarang mulai turun berarak-arakan. Dari kampung akan antrian di loket untuk membeli tiket. Semua sibuk sekarang karena sudah pulang, sudah selesai tahun baru. Dan pasti banyak yang marah-marah di situ. Pasti ada yang gelisah di situ. Pasti ada yang tidak sabar di situ. Tapi firman
ini mengatakan, jagalah hatimu. Jangan karena kondisi itu engkau memberikan alasan engkau tidak memuji Tuhan. Di dalam saat seperti itu pun engkau harus memuji Tuhan. Engkau harus bermegah kepada Tuhan. Syukurilah engkau bisa berlibur dalam tahun baru dan Natal. Bersyukurlah engkau bisa sampai ke kampung. Bagi jemaat kami yang dalam perjalanan mau pulang mudik kemarin, bersyukurlah engkau sudah disampaikan diantar Tuhan sampai ke kampung halamanmu, bertemu dengan orang tuamu. Bukan karena banyak rezekimu, tapi memang Tuhan mengizinkan engkau pulang kampung. Dan kita yang tidak pulang kampung, jangan juga berkecil hati. Tahun depan kita pulang kampung, tapi jangan semua. Iya kan? Kan ada gitu kan? Mereka dulu, kita besok katanya. Ya? Ada saatnya. Di dalam arti situasi itu tidak menjadi suatu alasan kita tidak memuji Tuhan kita yang sangat amazing itu. Dalam kondisi apapun, Bapak Ibu, pujilah Tuhanmu. Di dalam kita memasuki kerentanan hidup tahun ini nanti, ayolah, semangatlah, buat program baru Amanginang dan muda-mudi, buat program baru dalam hidupmu, buat harapan baru, buat sistem baru, mungkin lebih brilian sistem yang akan engkau bangun tahun ini. Agar bertambah-tambah semangatmu dan bertambah-tambah penghasilanmu. Buat sistem baru, buat harapan baru, buat semangat baru. Kita pasti bisa in Kristo, di dalam Kristus. Tahun lalu bisa kita mengalami kegagalan. Biasa itu, soal biasa. Manusia memang harus pernah mengalami itu semuanya. Tetapi jangan engkau terpuruk. Bangkitlah, semangatlah. Wake up, bangun. Tahun ini mari kita kejar harapan kita. Kita kejar matahari kita. Kita raih bintang kita. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Kita buat suasana baru, pengharapan baru. Itu yang diinginkan di dalam memuji Tuhan. Itu yang diinginkan nats ini yang pertama, saudaraku. Mari kita bangkit memuji Tuhan. Coba kita lihat 150 pasal di dalam kitab Mazmur. Dari mulai pasal pertama sampai pasal yang terakhir 150, semua dititik beratkan oleh Daud adalah mazmur pujian. Bukan hanya kita yang pernah mengalami keterpurukan dan gagal, Daud juga mengalami itu. Bukan hanya kita yang memiliki musuh, Daud juga punya musuh dulu. Bukan hanya kita yang pernah dikejar-kejar utang, Daud juga dikejar-kejar Saulus. Bukan hanya kita yang pernah menderita dan sakit, Daud juga pernah mengalami dan menderita itu. Tetapi dia tetap memuji Tuhannya dalam berbagai kondisi. Dan akhirnya dia menjadi raja, tapi tetap dia tidak lupa memuji Tuhannya. Kita bisa lihat perjalanan kehidupan anak manusia seperti Daud. Yang jelas Tuhan selalu memenangkan perkara orang-orang benar. Orang yang beriman itu selalu diunggulkan oleh Tuhan. Bukan berarti kalau kita orang Kristen kita tidak menghadapi benturan hidup. Lebih banyak. Bukan berarti kalau engkau memiliki imanmu dalam Kristus Yesus, kamu tidak akan pernah sakit dan engkau tidak pernah mengalami kegagalan. Kamu pasti akan banyak mengalami itu. Tapi intinya Tuhan tidak meninggalkan kita ketika kita memasuki kerentanan hidup.
Yang jelas kita posisikan hati kita di dalam tetap kondisi memuji Tuhan kita. Yang kedua, dikatakan dalam nats ini, Allah berkuasa mengendalikan kehidupan. Ini dia inti yang kedua. Ya. Allah berkuasa mengendalikan kehidupan. Dia mengendalikan semuanya. Dia punya remote control. Kita tidak dikasih memegang itu. Dia mengendalikan. Dia kasih kita ke kiri, ke kanan, atau lompat-lompat, atau maju, atau mundur seperti kita main game. Tuhan mengendalikan kehidupan. Dipersonifikasikan di dalam nats ini dikatakan, salju yang dingin, salju yang beku, yang dingin mencekam, salju yang sudah mengeras bisa mencair, saudaraku. Salju itu dingin, es keras, bisa mencair dan bisa menghangatkan. Hanya Tuhan yang bisa buat itu. Seperti itulah kondisi kehidupan umat Tuhan pada saat itu, yang membeku hatinya, membeku kehidupannya. Tapi Tuhan cairkan itu, Allah cairkan itu. Yang dingin, hati yang dingin, pikiran yang dingin, perasaan yang dingin, karakter yang dingin, Tuhan lebur itu. Sampai dikatakan seperti bulu domba. Halusnya. Dan di dalam bencana Allah juga ada di situ, dan Dia mengendalikan itu semuanya. Di dalam bencana pun, bencana alam pun Allah hadir di situ. Jadi jangan kita katakan bahwa dalam bencana dunia dengan adanya COVID yang sudah hampir 3 tahun lebih ini terjadi, Allah ada di situ, Amanginang. Saudaraku, ada Allah di situ, Tuhan ada di situ, omnipresent, Dia hadir di situ. Bencana banjir di berbagai tempat sekarang, ada Allah di situ. Di setiap peristiwa yang mencekam, Allah hadir di situ, karena Dia lebih tahu dan mengendalikan segala sesuatu. Di dalam teriknya panas juga Allah ada di situ. Di dalam keadaan yang memanas juga, di dalam peperangan juga Allah ada di situ. Dan ketika engkau dicobai, diuji, dicobai, dan iblis ingin menjatuhkanmu, Tuhan juga Allah ada di situ. Dia omnipresent, hadir, dan tidak bisa dibatasi oleh gerak, ruang, dan waktu. Nang tak lupa nih, jangan kita lupakan itu. Dan Allah melindungi kita dari hal-hal buruk. Allah melindungi kita, Manginang, dari berbagai hal-hal buruk yang terjadi nanti. Suatu saat itu terjadi, ingatlah Allah ada, hadir di situ. Di dalam hal-hal buruk terjadi, di rumah tanggamu, di pekerjaanmu, di perjalanan hidupmu, Tuhan Allah ada di situ. Amanginang, kalau di kampung kita dulu, ya, coba kita ingat, Amanginang. Kalau kita dulu punya rumah di kampung, saya juga punya rumah di kampung, rumah orang tua saya, bukan rumah saya ya. Kalau di pintu depan, pintu belakang, kalau dia punya pintu samping juga, pasti itu dibuat piring-piring di atasnya. Baru baskom yang bisa jatuh kelempang gitu kan. Lalu atau dibuat misalnya sapunya terbalik. Kadang-kadang bingung apa artinya itu ya. Akhirnya kalau nanti ada pencuri, kalau dionjar pintu itu,
tuh bangunlah saya sisi rumah. Iya, lihat orangnya juga. Kalau aspemonya mau pesawat tempur pun jungkir balik nggak didengarnya itu kalau sudah tidur, ya kan? Apalagi bunyi kaleng-kaleng piring kan gitu. Tapi seperti itu dibuat kaleng-kaleng. Baru ditebalikkan sapu. Katanya kenapa ditebalikkan sapu? Kok tidak biasa aja? Iya, nanti kalau ada orang jatuh pencuri, kalau mau dibukain pintu terus kembali dia ke rumahnya sendiri. Akhirnya mencuri dia di rumahnya sendiri. Tidak jadi mencuri di rumah kita katanya. Di Paula Rohana gitu kan. Menolak bala sial katanya. Lalu dibuat mangkok-mangkok. Tujuannya untuk melindungi isi rumah. Wow, iya ya. Atau sordak, dibahan sordak. Diberikan misalnya ikatan kiri kanan lalu dimasukkan kayu supaya dionjar pun itu kuat. Lebih kuat itu dari kunci-kunci kita yang mahal-mahal itu. Nggak bisa katanya. Jadi kalau dia dihantamnya bisa terbuka itu semuanya itu. Seisi pintu itu semuanya. Dan berteriaklah orang dan bangun tidak jadi kemalingan. Sedemikianlah orang-orang manusia di zaman dulu dan sampai sekarang melakukan itu supaya mereka merasa terlindungi. Kalau sekarang lebih canggih, ada alarm. Disenggol aja bunyi niu 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 katanya. Disenggol aja mobil kita sekarang yang dibawa parkir bunyi. Ada alarm. Ah, tidak cukup alarm, harus ada CCTV. Iya, kalau ada CCTV, ya biar jumpa orangnya. Nah, kalau kita tahu orangnya yang mencuri adalah orang yang kita kenal gimana? Apa kita polisikan dan sebagainya? Nah, tujuannya supaya untuk melindungi. Dibuat alarm, dibuat CCTV. Kalau boleh juga pakai listrik. Supaya kontak orang yang jahat itu katanya. Iya, kalau orang jahat yang kontak. Kalau ternaknya yang di rumahnya dipeliharanya, penangganya kontak. Sial juga bukan? Atau sapam dibuat. Berbagai cara manusia seperti kita ini membuat kita merasa terlindungi dan merasa nyaman. Kita buat karya-karya kita. Tujuannya semuanya supaya kita nyaman, aman, dan tentram di rumah kita. Halo saudaraku yang terkasih, itu tidak bisa menjamin. Yang jelas kembali kepada konteks. Allah melindungi umatnya. Allah melindungi kita dari hal-hal yang buruk. Makanya sebelum tidur berdoa. Jangan pula main HP ya Mang. Inang. Dia saja main HP, kita nonton drakor atau film action dan sebagainya. Tapi setelah itu mari berdoa supaya kita dilindungi, terlindungi di dalam Tuhan kita. Yang ketiga adalah dikatakan Allah memiliki ketetapannya. Ketetapan yang absolut, tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun, apalagi kita manusia. Alam saja tidak bisa mengganggu gugat ketetapan Allah, apalagi kita manusia yang sangat kecil di hadapan Tuhan. Dia punya ketetapan-ketetapan. Apa itu ketetapan-ketetapannya? Supaya kita juga mengerti dan paham. Tapi kadang-kadang kita tahu, tapi kita tidak paham. Tapi kita paham, tapi kita tidak lakukan. Ingatlah saudaraku, Allah punya ketetapan-ketetapan. Apa itu? Dia memiliki ketetapan bahwa dia katakan, aku menyertai umatku itu benar terjadi. Aku menyertai engkau itu ketetapannya. Huramotiho. Satu ujung ni ajal portibion. Aku menyertai engkau. Terus. Forever. Aku menyertai engkau, aku menyertai umatnya. Terbuktikah? Terbukti. Jelas. Fakta. Itu ketetapan Allah yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapa saja pun. Makanya iblis takut sama kita. Kenapa? Karena Tuhan telah mengikat kita di dalam satu kesatuan. Makanya anak-anak yang lahir ke dunia ini, bawa dia dalam baptisan kudus seperti hari ini nanti.
agar dia menjadi anak Allah. Dibaptis dia di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dia terikat dengan ketetapan itu. Jadi berbahagialah ada satu keluarga yang membawa anaknya nanti untuk dibaptis. Dia menjadi anak Allah, bukan anak dunia. Dia menjadi anak Allah, bukan lagi anak biologis. Dia milik Tuhan, bukan milik dunia lagi. Dia menyertai orang-orang yang dia kasihi. Ketetapan Tuhan juga dikatakan di sini adalah dia tetap mengasihi. Dia bukan hanya menyertai kita, bukan hanya menemani kita, tetapi dia mengasihi. Dia sertai kita, lalu dia kasihi kita. Dan dia perlakukan kita menjadi anak atau borunya. Senang bukan? Senang. Kita adalah anak-anak Tuhan. Anak dohot boru nih di batado kita. Itu jabatan yang absolut. Makanya ketika kita menangis, ketika kita sakit, ketika kita susah, ketika kita bergembira, Tuhan selalu mengasihi kita. Ketika kita gagal, ketika kita berhasil, Tuhan mengasihi kita. Ketika kita miskin dan ketika kita kaya, Tuhan mengasihi kita. Tanpa dia bedakan siapa kita, dari latar belakang mana kita. Tidak ada sama Tuhan darah putih, darah merah, darah biru, darah Blackpink. Semua itu adalah darah di dalam satu darah, yaitu anak-anak Tuhan. Yang berikut, ketetapan Allah di dalam nats ini adalah, dia katakan dia memiliki hukum yang tetap. Nah ini dia yang harus kita wanti-wanti dan harus hati-hati. Dia memiliki ketetapan hukum. Dia memiliki ketetapan hukum yang tidak bisa diganggu-gugat. Kalau ada festival, perlombaan, pertandingan, ada juri di depan, bisa itu diganggu-gugat. Pinomat panitia diganggu-gugat. Jangan kasih itu juara 1, juara 2 buat. Jangan kasih juara 3, tak usah kasih juara itu. Ketetapan-ketetapan manusia bisa diganti, dispekulasi dengan amplop, dengan makanan, minuman, disogok jurinya. Bisa saja itu terjadi. Tetapi ketetapan hukum Tuhan itu tidak bisa diganggu-gugat. Sudah saya katakan, alam ini pun tidak bisa mengganggu-gugat, apalagi kita manusia. Hukumnya kepada si jahat itu tetap mengikat. Jadi apa yang kita lakukan di dunia ini, kalau kita tidak bertobat, itu akan terikat nanti ketika masa penghakiman. Makanya hati-hati. Kita dikasih kebebasan. Makan apa yang perlu kau makan, asalkan kau doakan. Lakukan apa yang bisa kau lakukan, tetapi ingat, lihat, pilih mana yang resikonya kecil dan besar. Pikirkan apa yang kau pikirkan, semampumu yang bisa kau pikirkan. Simpan apa yang bisa kau simpan di lubuk hatimu, semampu kau. Kebebasan kita sebagai orang Kristen itu luar biasa menginang. Kita tidak ada diikat oleh aturan-aturan apapun. Semua kita makan. Kaki 4, kaki 3, kaki 2, asalkan jangan meja. Kita bisa makan. Dia kasih kebebasan, tapi ingat, segala sesuatu yang dibenci oleh Tuhan, jika kita langgar, ketetapan hukumnya akan mengikat kita. Makanya selalu dikatakan, hiduplah di dalam Tuhanmu, agar engkau beroleh hidup. Lakukan yang terbaik, supaya Tuhanmu senang, dan orang juga senang kepadamu. Untuk itu saudaraku yang terkasih, dengan ketetapan yang diberikan oleh Tuhan, layaklah kita bermegah kepadanya.
Karena ternyata kita akan senantiasa disertai dan dilindungi oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah atas firman-Mu yang menggugah hati kami, memberikan edukasi dan memberikan bimbingan yang sangat berharga itu. Kami selalu diingatkan untuk hidup lebih arif dan bijaksana seperti anak-anak-Mu. Karena Engkau sudah mengikat kami dengan tali kasih yang tidak bisa terputuskan oleh apapun. Karena Engkau mengasihi kami. Dan kami juga diajar dan dilatih untuk tetap hidup di dalam kasih Tuhan. Berkatilah firman-Mu itu agar selalu bertumbuh berkembang di dalam lubuk hati kami yang paling dalam. Dan akan kami lakukan itu Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami tidak akan takut dan gentar untuk melalui kehidupan kami di tahun ini. Biarlah kasih dan anugerah-Mu di dalam Roh Kudus-Mu menyertai kami senantiasa. Dan pada kesempatan minggu yang berbahagia ini, kami juga ingin memanjatkan doa-doa syafaat kami Tuhan, sebagai harapan dan keinginan kami di hadapan Tuhan. Kami percaya Engkau mendengarkan dan mengabulkannya. Tuhan Yesus, pada hari ini kami berbahagia mendengar berita bahwa keluarga Amang Ruben Ferdinand Lumban Tobing dan Inang Mary Natalina Borsihom Simbolon memperoleh buah kasih mereka, yaitu lahirnya anak pertama laki-laki. Berkati anak kecil itu dan terlebih kedua orang tuanya. Berikan kepada mereka sukacita, kesehatan, panjang umur, dan juga harapan dan kesabaran untuk membimbing anak mereka. Begitu juga Tuhan Yesus, pada hari ini kami akan melakukan baptisan kudus kepada seorang anak laki-laki yang bernama Maswell Olo Juan Panjaitan yang dibawa oleh kedua orang tuanya. Berkati anak ini Tuhan, menjadi anak-Mu. Dia akan memperoleh baptisan itu Tuhan. Tertulislah namanya Tuhan di dalam firman-Mu, dan di dalam kehidupannya kelak Tuhan akan membimbing, menjaga, dan menyertai dia senantiasa bersama dengan orang tuanya. Dan begitu juga Tuhan, kami juga mau berdoa buat anak-anak-Mu yang akan melangsungkan pernikahan kudus, yaitu Indra Desmanto Lumbantoruan dengan tunangannya Natalia Borusimamora yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 15 Januari tahun ini di Gereja HKBP Keramat Jati. Tuhan, biarlah Engkau mendahului semua rencana ini agar penuhlah sukacita mereka. Berkati anak-anak-Mu ini Tuhan, ikat mereka dengan cinta kasih yang dari Tuhan. Begitu juga dengan keluarga besar mereka, berkatilah Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat rencana gereja-Mu ini Tuhan yang akan mengadakan rapat huria di hari Sabtu tanggal 15 Januari tahun ini. Agar terlaksana itu dengan baik, kami akan banyak berdiskusi dan berbicara tentang program-program dan berbagai anggaran di tahun 2022 ini, agar semua penata layanan tahun kesehatian ini sinkron dan bisa terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang telah diundang nanti, dan begitu juga semua parhalado-Mu yang akan siap melayani. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat keluarga yang berduka cita pada saat ini. Kiranya Engkau menghapuskan air mata mereka dan memberikan harapan dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Dan berkatilah juga hamba-Mu yang melayani acara penguburan dan acara minggu di rumah sakit UKI saat ini. Begitu juga Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat anak-anak kami yang akan memulai kembali setelah liburan Natal Tahun Baru. Mereka akan kembali belajar katekisasi Sidi pada minggu depan. Kiranya anak-anak kami lebih semangat lagi, dan begitu juga dengan
orang tuanya akan mendukung mereka untuk lebih sungguh-sungguh belajar tentang firman Tuhan dan berbagai hal. Tuhan Yesus, pada saat ini juga kami mau sampaikan nama-nama orang-orang yang kami kasihi, jemaat-Mu Tuhan, yang pada saat ini masih mengalami sakit penyakit, yang dirawat di rumah ataupun yang dirawat di rumah sakit. Tuhan, ketika kami sebut nama-nama mereka ini, Engkau menjamah tubuhnya, Engkau memberikan obat, makanan, minuman, dan semua yang merawatnya. Berkati Tuhan, supaya mereka dapat dipulihkan dan disembuhkan. Sintua STR Siregar, Yuliana Boru Sitohang, Situa LRR Boru Sormin, Marpaung, Sintua B Sidauru, Nyonya Munte Boru Raja Gugu, Sopar Panjaitan, Nyonya Hutagalung Boru Simanung Kaling, Nyonya Simanjuntak Rosita Boru Sian, Nyonya Turnip Boru Sialoho, Nyonya Nenggolan Boru Turnip, B Sibarani, Nyonya Aritonang Lince Boru Simorangkir, Nyonya Panjaitan Boru Simanjuntak, Nyonya Manurung Boru Silitonga, Nyonya Sian Boru Tampu Bolon, Nyonya Marpaung Boru Purba, Nyonya Sirait Boru Sitorus, Nyonya Purba Boru Silaban, Nyonya Panggabean Boru Tagalung, Nyonya SBP Siregar Boru Sian, Nyonya Sintua H Sitorus Boru Dolok Saribu, Nyonya Pangaribuan Boru Samosir, Citua F Aritonang, M Marbun RS Pardede, Nyonya Sintua SMT Simatupang Boru Nainggolan, Nyonya Gultom Boru Tambunan, Haludang Boru Siregar, Nyonya Gultom Boru Tambunan, Lumongga Boru Hasibuan, Fiesti Boru Siaturi, BMP Marpaung, Nyonya Purba Boru Manik, Nyonya M Tambunan Boru Simanjuntak, Nyonya Situasian Boru Manalung, Eva Boru Sitinjak, Nyonya J Pardede Boru Hutahayan, Nyonya Apriani Boru Simanjuntak, Marudul Charlie Panjaitan, T Silitonga, Nyonya Situa Simamora Boru Aritonang, Nyonya Panjaitan Boru Sibarani, Maria Valentina Boru Siringo-ringo, dan begitu juga yang dirawat di rumah sakit, yaitu Situa EM Butar-Butar, Relus Sitorus, Nyonya B Simanjuntak Boru Sinaga, Nyonya W Simanjuntak Boru Sihite. Tuhan, kasihani mereka, hiburkanlah, pulihkanlah Tuhan anak-anak-Mu ini, agar mereka memperoleh semangat, kesembuhan melalui berbagai penyakit itu. Berikan Tuhan mujizat-Mu bagi mereka semuanya, agar mereka memuliakan, bermegah di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga adalah manusia yang tak luput dari segala salah dan dosa. Kami mohon ampun di hadapan-Mu, supaya Engkau memberkati kehidupan semua kami, jemaat-Mu dan para halado. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita puji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan.
146 ayat 1 dan 2 ayat 2, orang tua masuk depan. Ya Bapa kami yang di sorga, kami datang membawa anak-anak ini kepadamu. Kasihilah dan terimalah mereka menjadi anak-Mu, berkati dan kuatkanlah mereka di dalam perjalanan menuju kehidupan yang kekal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara orang tua dari anak-anak yang akan dibaptiskan hari ini, dengarkanlah firman Tuhan Yesus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Mu dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dengarkanlah juga firman Tuhan Yesus seperti yang tertulis dalam Injil Markus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya Ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, Ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu Ia memeluk anak-anak itu dan meletakkan tangannya atas mereka. Sekarang ikatkanlah iman kepercayaan kita. Ya, silakan Amang Inang.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami telah menyerahkan anak ini kepadamu, dan Engkau telah menerima mereka menjadi anak-Mu melalui baptisan kudus ini, agar mereka menjadi warga jemaat Kristen di dunia ini dan menjadi pewaris kehidupan kekal. Curahkanlah kasih-Mu kepada orang tua mereka ini. Kuatkanlah mereka mendidik anak-anak ini supaya hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar mereka bersama-sama mewarisi kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita puji Tuhan dari buku nyanyian 147 ayat 6, dan kita berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Demikian Bapak Ibu yang terkasih, acara minggu kita, dan begitu juga jemaat kami yang ada di rumah maupun yang ada dalam perjalanan atau yang masih ada di kampung selama hari Minggu. Tuhan memberkati.